semakin kita banyak keluar di pergaulan, semakin banyak tuntutan. Betul. Biasanya kan kalau kita nggak nyaman sama diri kita, itu karena kita membandingkan diri kita dengan harapan orang lain. Beli ayam geprek sambalnya itu aja dan ngantri lama. Udah nggak zaman kali, makanya ke Warung Mabar. Karena bisa pesan via Gojek, Grab dan juga Shopee Food. Di Warung Mabar menyediakan berbagai sambal dan menu lainnya seperti rice ball, burger, sosis, dan lain sebagainya. Nggak percaya? Makanya datang ke Warung Mabar, Jalan Siula nomor 68 Penate Denpasar atau cek Instagramnya @warungmabar_. Warung Mabar, harga hemat, rasa nikmat. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Balik lagi. Aku jadi ketawa karena sangat profesional gitu pakai payung ya. Oh, jangan dibilangin yang itunya. Kita balik lagi ngobrol tentunya dengan backsound yang luar biasa karena ini hari Minggu. Jadi orang-orang pada bersih-bersih Rumput. gitu kan. Potong rumput. Iya. Oke, kita balik lagi di taman. Kita masih ngobrol pastinya, masih ditemani sama Warung Mabar. Boleh cek Instagram @warungmabar_. Tulisannya itu warwengmabar_. Yaitu di Jalan Siulan nomor 68 Penate Denpasar. Bukanya jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dikasih contekan saya suruh tegak gitu ya. Jadi bukanya jam 9 pagi sampai 9 malam. Kalau mau lewat online juga boleh di GoFood, di Grab, Gojek ataupun Shopee Food ya. Mbak, kita mau ngobrol lagi. Apalagi? Kita mau ngobrolin kalau zaman sekarang gitu ya. Iya. Banyak dari kita termasuk mungkin saya gitu ya, sangat kayak terlalu memikirkan apa keinginan orang lain, apa yang ingin terlihat di orang lain, yang diharapkan orang lain. Diharapkan orang lain itu apanya yang diharapkan? Perilakunya, segala sifatnya. halnya kadang-kadang. Misalnya, kadang sifat kita, terus juga penampilan kita, apa yang kita pakai itu terkadang kita terlalu pengen apa yang diharapkan si A, si B, si C gitu. Tapi terkadang kita juga kelabakan sendiri gitu, karena itu bukan aku gitu. Oh, that's not myself. Yes. So you not feel this is myself. Nggak merasa bahwa itu dirimu sendiri gitu ya. Kayak rasa kayak beban aja sih. Jadi kalau mau pergi ke suatu tempat, aku harus temanku pingin aku kayak gini nih. Aku harus jadi kayak gitu. Nah, padahal kamu misalnya itu acaranya kamu senengan pakai short misalnya. Terus kamu disuruh pakai sarung misalnya. Tapi harus dilakuin, itu kan nggak nyaman banget ya. Oh gitu ya. Itu kan istilahnya kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Iya. Ini juga banyak ditanyakan sama Sobat Bi gitu. Iya. Tidak mudah juga gitu untuk menjadi diri sendiri dengan tuntutan orang-orang di sekitaran kita. Tapi tentunya ini perlu kita bahas gitu. Menjadi diri sendiri ini sepenting apa dan bagaimana untuk menjadi diri sendiri. Tapi sebenarnya menjadi diri sendiri itu konsepnya seperti apa sih, Mbak? Oke. Sebelum ke sana menjadi diri sendiri, biasanya yang menuntut kita itu pertama kali dalam hidup kita siapa? Orang lain yang terdekat dengan kita. Hidup kita pertama kali kita merasa dituntut itu oleh siapa? Keluarga ya. Keluarga itu caregiver, misalnya orang tua atau orang yang merawat kita gitu ya. Terus kemudian kita itu kan keluar gitu ya, sekolah ya. Tuntutannya di mana? Di lingkungan sekolah. Kemudian kita keluar lagi, tuntutannya semakin kita banyak keluar di pergaulan, semakin banyak tuntutan. Betul ya. Nah, disinilah perlunya bahwa kita tuh menyadari kita itu siapa kan gitu. Konsep diri kita tuh siapa. Nah, kalau kita memiliki konsep diri, identitas diri itu juga sebuah ini ya. Bagaimana kita mengidentifikasi kita itu sama seperti bagaimana saya memilih persepsi saya terhadap diri saya misalnya. Nah gini, misalnya di sekolah misalnya. Kalau di sekolah misalnya harus pakai seragam, kan itu sudah aturan baku ya. Ya tetap pakai seragam, ya kan gitu ya. Tapi misalnya di pertemananmu misalnya teman-temanmu pakai hot pants misalnya. Tapi kamu nggak nyaman misalnya. Kamu lebih senang pakai celana panjang. Apakah kamu harus pakai hot pants? Enggak juga. Enggak. Kalau misalnya di tempat kerja, misalnya
Di tempat kerja biasanya kalau lingkungan di kultur Indonesia bisa nggak kita pakai kutungan? Nggak bisa. Nah itu sudah istilahnya baku. Tapi Aturan ada yang nggak baku baku, ada yang nggak baku itu misalnya kita dituntut, kamu kok gitu sih? Kok nggak kayak orang lain kayak gini? Kira-kira penting nggak sih? Nggak penting. Kan tadi perasaan yang muncul nggak nyaman gitu ya. Nah biasanya kan kalau kita nggak nyaman sama diri kita, itu karena kita membandingkan diri kita dengan harapan orang lain. Harapan kita dibandingkan dengan harapan orang lain. Dan harapan orang lain itu menjadi menekan kita. Jadi tekanan, jadi stres untuk kita. Tapi kalau kita melihat bahwa kita punya harapan sendiri, kita punya tujuan, goal sendiri ya dalam hidup kita. Lalu kita mempresentasikan diri kita seperti apa. Nah itu haknya kita gitu ya. Presentasikan, misalnya apa? Nah kalau orang lain misalnya menuntut kita, berarti kan ada relasi atau ada proses bahwa kita itu tidak diterima gitu ya. Ekspresi kita tidak diterima. Ekspresi itu macam-macam kan. Cara saya bicara gini ya. Kemudian cara kita melihat, cara kita greeting orang dan sebagainya. Itu lakukan saja bahwa kita ini mampu melakukan self expression yang kita pilih, bukan yang orang lain pilih. Apakah itu akan membuat sebuah risiko? Jelas ya. Sebuah keputusan, pilihan hidup kita ini, perasaan kita, perilaku kita, pikiran kita, semuanya punya risiko. Tapi lu bisa nggak nerima risiko kalau misalnya lu beda sama orang lain, itu masalahnya. Nah balik itu ya, kita bisa nerima atau tidak gitu nah, ya. Nah kalau lu bisa nerima berarti lu bisa mengaccept dirimu, bisa menerima apa adanya dirimu, dan di situ nggak ada masalah. Meskipun orang bilang A, B, C, D, kamu gini E, gitu F, ya udah gitu ya. So untuk apa gitu loh? Untuk apa aku menjadi harapanmu kan gitu? Kalau misalnya aku punya harapan sendiri dan harapanku ke arah positif, dan tidak harus harapanku itu memenuhi harapan orang lain, kecuali harapan kerja loh ya. Kalau kerja kan ada SOP, kan harus diturutin dong kayak gitu. Oke. Tapi ini kan tadi salah satu yang kita alami ketika kita tidak menjadi diri sendiri adalah ketidaknyamanan di diri kita. Tapi itu selain ketidaknyamanan, itu kenapa tidak nyaman ini? Terus selain tidak nyaman ini, apa yang mungkin dampak bisa kita dapatkan ketika kita tidak bisa nih menjadi diri kita sendiri? Nah, itu pasti perasaan nggak nyaman, ya kan? Nah, perasaan nggak nyaman itu kan dituntut oleh lingkungan, dituntut oleh teman, dituntut oleh relasi. Kemudian kita jadi cemas, nggak memenuhi harapan dia. Karena apa? Kita itu kepingin orangnya please mempermisikan orang terus. Jadi orang tuh iya nggak apa-apa, gua persilahkan. Jadi pleaser, namanya pleaser person. Jadi iya aja, apa-apa iya, diiyain. Lah kalau diiyain terus kita nggak nyaman, terus kan kita jadi, kalau kita nggak nyaman, kalau stres, kalau kita itu jadi depresi, jadi cemas. Lah kemudian kita mengidentifikasi diri kita tuh kan jadinya jadinya negatif. Nah identifikasi diri yang negatif tuh kalau diterus-terusin ya nantinya kita jadi negatif dong. Makanya ketika kita itu selalu ada perbandingan harapan orang lain dan harapan kita, dan kita tidak merasa bersalah. Nah ini nih, merasa blaming ourselves. Jadi menyalahkan kita. Oh gara-gara aku nggak bisa ini, aku nggak bisa memenuhi harapannya. Bukan, sometimes it's not our matters untuk memenuhi harapan tersebut gitu. Jadi identifikasi, kalau kita punya yang namanya negative self talk, itu pasti ada suatu perbandingan antara kita dengan orang lain, antara harapan kita dengan harapan orang lain, antara tujuan hidup kita dengan tujuan orang lain. Nah kalau kita kemudian mengidentifikasi, waduh kita kok muncul nih negatif talk terus gitu ya. Nah inilah opportunity untuk kita untuk merubah diri. Jadi kita harus sadar. Nah makanya tadi tulisin kalau seberapa banyak kita itu identifikasi kita negatif. Oke, berarti ini menjadi diri sendiri itu sangat penting seperti itu. Iya, karena itu kekuatan kita di situ. Jadi mengakui bahwa kita itu kuat, akui. Jadi kalau kita kan nggak harus pleasing people, nggak harus mengiyakan, nggak harus
mempersilahkan orang berbuat apapun terhadap kita kan gitu. Lalu orang berbuat apapun sekehendak orang itu terhadap kita. Nah, maka rayakanlah kalau kita ini punya kekuatan. Nah, kekuatan ini karena apa? Pengambilan keputusan yang punya resiko. Resikonya apa? Kira-kira dijauhi orang. Misalnya banyak resiko yang mungkin banyak resiko, muncul, tapi ya. apakah orang yang menjauhi kita itu worthy untuk kita? Kalau kita memang kita positif, kita baik, kita penolong, kita selalu berbagi ilmu pada orang lain, kemudian apakah betul orang-orang akan menjauhi kita? Kenyataannya enggak kan ya? Kenyataannya orang mendekat kepada kita, mendekat kepada Bito kan bakalan gitu. Terpilih juga orang-orang yang mendekati kita ya orang-orang yang positif seperti itu jadinya. Iya, ya. atau bukan hanya orang positif, tapi orang yang kemudian mengidentifikasi dirinya ketika, oh iya aku banyak negatif self talk. Kemudian dia, nah saatnya setelah lihat Bitok itu, ya saatnya aku merubah diri menjadi self talkku itu lebih positif kayak gitu loh. Kemudian, nah kalau orang positif kan ekspresinya ya kalau menjadi diri sendiri ekspresikan seperti what you think about, what you feel about, and then what you act about. Jadi lakukan yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan apa adanya. Jadi sama gitu. Kemudian gini, kalau kamu pun lemah misalnya ya, kalau kita lemah menjadi diri sendiri menunjukkan kelemahan kadang-kadang nggak apa-apa, tapi nggak ngewer-ngewer gitu ya maksudnya. Ngewer-ngewer itu gimana? Ngewer-ngewer itu maksudnya nanti ngomong di media sosial tuh kamu kok gini ini kayak itu loh, kayak drama queen, kayak atau drama king gitu ya. Kan nggak ada lucunya kok mesti queen ya yang digituin ya. Harusnya ada drama king. Tidak ya, ada kesetaraan ya. Iya gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau lagi lemah kita ngomong gitu ya. Oke, dan menunjukkan kelemahan atau pengalaman yang buruk itu tidak selalu kita dinilai buruk. Kalaupun dinilai buruk ya itu sudah resiko. Tapi menjadi diri sendiri, menyatakan diri sendiri pernah mengalami ini itu nggak apa-apa. Toh itu menuju kepada kebaikan, menuju kepada motivasi untuk selalu kreatif dan memajukan yang namanya kesadaran diri. Oke, aku pernah sering dengar Mbak dengan minum, ya? Oke, boleh silakan. Atau baca banyak pernyataan adalah ya udah inilah aku apa adanya ya udah. Nah itu beda nggak sama menjadi diri sendiri? Ya kalau misalnya kan setiap orang kita nggak selalu sama orang lain. Kemudian mengkritik ya misalnya, kamu kok egois toh mementingkan dirimu sendiri. Nah ini kita harus perhatikan ini, apakah benar gitu ya. Nah kadang-kadang kita kan nggak ada ya, kalau kita selalu merasa dibenarkan, dipuja-puji, tapi sebenarnya kita nggak seperti itu. Ya sadar diri lah ya. Mungkin memang kita egois, mungkin kita memang misalnya kurang memperhatikan teman gitu ya. Tapi kalaupun misalnya itu kita kurang perhatian, kalaupun misalnya itu bukan sifat kita, yang nyatakan, oh sorry ya, aku sedang sibuk, aku sedang ngurus ini, aku sorry pada bulan ini nggak bisa tak perhatikan gitu. Tapi kalau itu memang sifatnya memang egois, terus serakah, mau menangan sendiri gitu, terus ya udah aku kayak gini, nah berarti dia punya keinginan untuk tidak merubah dirinya, tapi itu pun bukan tanggung jawabmu juga. Itu dia menjadi dirinya sendiri yang kemudian akan berdampak ke dirinya juga menciptakan permasalahan baru untuk dirinya. Oke. Jadi di dunia ini itu Tuhan tuh baik banget. Jadi Tuhan itu selalu memberikan pilihan-pilihan yang positif. Tapi kenapa kok ya udahlah gini aja gitu. Nah itu pilihan-pilihan negatif yang juga diserahkan pada orang bersangkutan. Resiko kemudiannya ya diterima orang bersangkutan. Itu ya. Oke, terakhir nih Mbak, mungkin secara singkat saja kita simpulkan. Terakhir aja terus ada aja pertanyaannya ya. Ini cara menjadi diri sendiri mungkin secara simpel gitu di penutup obrolan kita menjadi diri sendiri ini seperti apa simpelnya? Satu, menerima ekspresi diri kita. Kalau kita berbeda misalnya, diterima saja. Nggak usah harus sama dengan orang lain. Kemudian menerima diri kita itu dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Yang ketiga, mengidentifikasi kalau banyak sekali self talk negatif di diri kita, nah cepat-cepat nih mengarah ke positif untuk dirubah gitu ya. Kemudian mencari kekuatan kita mana, dan itu kuatkan kekuatan kita. Jangan dilemahkan malahan karena orang lain ngomong, "Lu kamu kok overconfident?" Mungkin nggak overconfident tapi emang confidence gitu ya. Kemudian ekspresikan dirimu
sesuai yang kau mau gitu ya, nggak apa-apa. Nyentrik nggak apa-apa, kan gua nggak nyakitin orang lain kalau berpenampilan nyentrik atau berkata nyentrik gitu ya. Oh kok itu hostnya nyentrik, psikolognya nyentrik, kan gitu aja gitu. Kemudian kelemahan kita, produser jangan ketawa juga ya. Nah ini aku menyatakan bahwa kelemahanku kalau memang aku ekspresif gitu ya kayak gini nggak apa-apa juga gitu. Lo kok psikolog nggak anggun gitu, kok host nggak anggun, kan suka-suka aku gitu ya. Aku nggak merasa memiliki hambatan dalam diriku. Jadi ya jadilah diri sendiri itu. Oke, jadi penting banget untuk menjadi diri sendiri ya, karena Tuhan pun menciptakan orang itu berbeda-beda ya Kalau Mbak aku ya. nggak gini, lu kan nggak ketawa terus. Oke, tapi kalau mau Sobat Bi mungkin tanya-tanya lagi seputaran menjadi diri sendiri atau Iya. pengen ngobrol sama kita boleh juga. Kita akan ajak ngobrol di sini cerita-cerita ya Mbak ya. Ngobrol di tentunya. taman bunga ya. Oke, dan sekali lagi buat kamu yang mau makan atau nongkrong boleh ke Warung Mabar di Jalan Siulan nomor 68 Penate Denpasar, bukanya jam 9 pagi sampai jam 9 malam, atau bisa juga via Gojek, Grab dan juga Shopee Food. Dan Instagramnya @warungmabar_, tulisannya warwengmabar_. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Di Talk Podcast, Be smart, be healthy, be happy. be yourself.